Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Alis, selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi marketing development. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karniawati, nomor mahasiswa 2957. Lalu ada rekan saya Pradita dan Ikhwan yang akan melanjutkan presentasi saya. Jadi apa sih itu marketing development? Jadi marketing development atau lingkungan pemasaran merupakan pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan. Tujuannya adalah untuk membangun dan memelihara hubungan yang berhasil dengan pelanggan yang ditargetkan. Jadi dengan mempelajari lingkungan secara cermat, pemasar dapat menyesuaikan strategi mereka untuk memenuhi tantangan dan peluang pasar baru. Nah, marketing environment ini terdiri dari the micro environment dan the macro environment. The micro environment ini pelaku yang dekat dengan perusahaan dan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggannya. Sedangkan the macro environment merupakan kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi lingkungan mikro tersebut. Berikut adalah lingkungan mikro atau pelaku dari lingkungan mikro, yaitu ada perusahaan, pemasok, perantara pemasar, pelanggan, pesaing, dan publik atau masyarakat. Yang pertama adalah perusahaan atau the company, yaitu dalam merancang rencana pemasaran, manajemen pemasaran dapat mempertimbangkan departemen lain seperti manajemen, keuangan, R&D, pembelian, kegiatan operasi, lalu ada SDM, dan akuntansi. Lalu top manajemen ini tugasnya menetapkan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan tersebut. Jadi pemasar harus bekerja sejalan atau berbagi tanggung jawab dengan departemen lain untuk menciptakan nilai pelanggan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada suppliers atau pemasok. Jadi pemasok ini menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang dan jasanya, sehingga perusahaan memperlakukan pemasok ini sebagai mitra. Tetapi apabila ada kekurangan atau penundaan atau bencana alam atau peristiwa lainnya yang bersangkutan dengan pemasok, maka hal ini dapat merugikan penjualan dalam jangka pendek dan merusak kepuasan pelanggan dalam jangka panjang. Ataupun apabila ada kenaikan biaya pada pemasok, maka perusahaan juga mau nggak mau harus menaikkan harga produk atau jasa dari mereka. Hal ini jadi mengakibatkan meruginya volume penjualan perusahaan atau menurunnya volume penjualan perusahaan. Selanjutnya ada perantara pemasar, yaitu organisasi yang membantu perusahaan mempromosikan, menjual, mendistribusikan produknya kepada pembeli akhir. Yang pertama ada reseller, jadi perusahaan seluruh distribusi yang membantu perusahaan menemukan pelanggannya. Yang kedua ada perusahaan distribusi fisik, di mana mereka ini membantu perusahaan menyimpan dan memindahkan barang dari titik asal ke tempat tujuan. Selanjutnya ada agen jasa pemasaran, firma riset pemasaran, biro iklan, firma media, dan firma konsultan pemasar yang membantu perusahaan menargetkan dan mempromosikan produknya ke pasar yang tepat. Selanjutnya ada perantara keuangan, yaitu meliputi bank, perusahaan kredit, perusahaan asuransi, dan bisnis lain yang membantu membiayai transaksi atau mengasuransikan risiko terkait dengan pembelian dan penjualan barang. Nah, selanjutnya ada pelanggan atau customer. Jadi pelanggan itu kan merupakan peran penting ya di pasar ini. Salah satu ada 5 jenis pasar pelanggan, yaitu yang pertama pasar konsumen, di mana individu dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Yang kedua ada pasar bisnis, yaitu membeli barang dan jasa untuk diproses lebih lanjut untuk digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga ada proses pengecer atau reseller, jadi mereka membeli barang dan jasa untuk dijual kembali dengan keuntungan laba. Yang keempat ada pasar pemerintah, yaitu lembaga pemerintah yang membeli barang dan jasa agar menghasilkan layanan publik atau bisa mentransfer barang dan jasa tersebut kepada orang yang lebih membutuhkan.
Lalu yang terakhir ada pasar internasional, yaitu terdiri dari para pembeli di negara lain, termasuk konsumen, produsen, pengecer, dan pemerintah. Selanjutnya ada kompetitor atau pesaing. Jadi jika perusahaan ini berhasil, maka perusahaan harus menyediakan nilai dan kepuasan pelanggan lebih besar daripada pesaingnya. Jadi perusahaan juga harus memberikan penawaran secara kuat menghadapi penawaran konsumen dalam pikiran konsumen. Selanjutnya ada publik atau masyarakat. Jadi masyarakat merupakan salah satu kelompok yang memiliki potensi kepentingan nyata atau pengaruh pada kemampuan organisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Ada 3 tipe masyarakat. Yang pertama ada masyarakat keuangan, masyarakat media, masyarakat pemerintah, masyarakat LSM, masyarakat lokal, masyarakat umum, dan masyarakat internal. Selanjutnya ada di macro environment atau lingkungan makro. Berikut pelaku dari lingkungan makro. Ada kekuatan demografis, kekuatan ekonomi, alam, teknologi, politik, dan budaya. Yang pertama ada lingkungan demografis, studi kependudukan manusia yang menyangkut ukuran, kepadatan, lokasi, usia, jenis kelamin, ras, lapangan kerja, dan data statistik lainnya. Jadi mengubah demografi itu kan berarti ada perubahan juga dalam pasar dan ada perubahan juga dalam strategi pemasarannya. Seperti contohnya Netflix yang membuat portal Just for Kids yang menargetkan segmen pasarnya itu Gen Z gitu, anak muda yang tumbuh pesat dan paham teknologi. Selanjutnya ada lingkungan ekonomi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli konsumen dan pola pengeluarannya. Jadi pemasar itu harus mampu mencari cara untuk menawarkan nilai yang lebih pada produk atau jasanya, untuk menawarkan nilai yang lebih besar juga kepada pembeli dan lebih hemat secara finansial saat itu. Seperti adanya perubahan tingkat pendapatan, kesadaran hidup hemat, dan pola hidup konsumtif. Jadi hal itu bisa terjadi di masyarakat. Yang dari saya selanjutnya akan dilakukan apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Olive, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Pragita Anggasa Putra, nomor mahasiswa 28823. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Yang selanjutnya lingkungan alam. Lingkungan alam menyangkut lingkungan fisik dan sumber daya alam yang dibutuhkan sebagai masukan oleh pemasar atau yang dipengaruhi oleh aktivitas pemasaran. Pada tingkat paling dasar, kejadian tak terduga di lingkungan fisik apapun dari cuaca hingga bencana alam dapat mempengaruhi perusahaan dan strategi perusahaan. Di sini ada poin-poin dari materi lingkungan alam. Yang pertama, kelangkaan bahan mentah tertentu. Kita ketahui bahan mentah seperti udara dan air merupakan sumber daya yang tidak terbatas. Tapi beberapa kelompok melihat bahaya yang jangka panjangnya sangat berbahaya. Karena pecinta lingkungan telah mengadakan pertemuan untuk melarang penjualan bahan bakar dalam kaleng aerosol, di mana sangat membahayakan untuk lapisan udara murni. Ada juga bahan sumber daya alam yang terbatas atau tidak bisa diperbarui, seperti minyak, batu bara, dan berbagai hasil mineral menghadapi masalah yang sangat serius. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan mineral ini akan lebih sulit dan lebih mahal menjalankan usahanya, sekalipun bahan tersebut ada. Mereka akan menemukan kesulitan untuk membenahi konsumen dengan harga yang cukup tinggi. Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam penelitian dan eksplorasi dapat membantu mengurangi masalah dengan mengembangkan sumber daya
dan materi baru yang bernilai. Yang poin berikutnya, naiknya biaya bahan bakar. Salah satu sumber yang tidak bisa diperbarui yaitu minyak telah menciptakan masalah yang sangat serius bagi perkembangan ekonomi di masa yang akan datang. Ekonomi industri yang paling penting di dunia sangat bergantung pada minyak, dan sebelum energi pengganti tersebut ditemukan, minyak mendominasi gambaran politik dan ekonomi dunia. Harga minyak yang tinggi telah mendorong penelitian gila-gilaan terhadap bentuk energi pengganti. Jadi perusahaan terus mencari alat-alat praktis, mulai dari pemanfaatan sinar matahari, nuklir, angin, dan jenis energi lainnya. Di bidang matahari saja, ratusan perusahaan mengeluarkan produk dan memanfaatkan energi sinar matahari untuk memanaskan ruangan atau penggunaan lain. Cara ini adalah salah satu cara untuk menggantikan teknologi minyak yang kapasitasnya terus menurun. Yang selanjutnya, lingkungan teknologi. Teknologi telah mengeluarkan kecanggihan seperti antibodi, bedah robotik, telepon pintar, dan internet. Ia juga telah melepaskan kengerian seperti rudal nuklir dan senapan serbu. Merilis berkat campuran seperti mobil, televisi, dan kartu kredit. Jadi bisa kita simpulkan, seseorang terhadap teknologi tergantung pada apakah orang itu lebih tertarik pada kecanggihannya, atau malah sebaliknya, yang tertarik pada kelemahan teknologi tersebut. Pemasar harus mengamati kecenderungan teknologi berikut ini. Yang A, laju perubahan teknologi yang lebih cepat. Dalam poin A ini, misalnya makin banyak gagasan dikembangkan, jarak waktu antara pemikiran-pemikiran baru dan keberhasilan penerapannya semakin sempit, dan jarak waktu antara memperkenalkan dengan produk perdananya makin pendek. Jadi 90% dari semua ilmuwan menganggap teknologi itu sebagai sebagai gagasan yang harus terus dikembangkan. Yang poin kedua, kesempatan tak terbatas. Ilmuwan terus bekerjasama untuk mampu merombak produk serta proses produksi yang baru. Upaya ini dilakukan dalam bidang bioteknologi, elektronik, dan robot. Ilmuwan ini sedang mengelola serta membuat rancangan teknologi baru seperti robot rumah tangga untuk mempermudah pekerjaan rumah tangga, dan mobil yang bertenaga listrik. Untuk kita ketahui, di era sekarang ini banyak negara-negara yang terus gencar untuk merancang teknologi mobil listrik. Hal ini untuk salah satu mengurangi bahan bakar minyak dan terus memajukan teknologi. Yang poin selanjutnya, anggaran riset dan pengembangan yang mahal.
Dalam poin ini, industri di peringkat atas mengeluarkan biaya antara 5% sampai 10% dari jumlah penjualnya untuk riset dan pengembangan. Dan industri peringkat paling bawah mengeluarkan biaya untuk riset dan pengembangan kurang dari 1% dari penjualan mereka. Dapat disimpulkan dari rata-rata perusahaan, mereka mengeluarkan anggaran untuk riset dan pengembangan kurang dari 2% dari penjualannya. Hal tersebut dapat mengurangi income dari perusahaan itu sendiri. Yang poin selanjutnya, pemusatan perhatian terhadap perbaikan kecil. Jadi banyak perusahaan tidak berusaha mengadu untung melalui penemuan-penemuan baru, melainkan membuat perbaikan-perbaikan kecil pada perusahaan mereka. Bahkan perusahaan yang mengandalkan diri pada riset sendiri, mereka sudah puas dengan menginvestasikan uangnya untuk meniru produk para pesaing dan membuat sedikit perbaikan bentuk dan gaya. Kebanyakan penelitian yang dilakukan lebih bersifat defensif daripada ofensif. Menurut kelompok kami, pada poin D ini, seharusnya perusahaan lebih bersifat ofensif untuk meneliti dan membuat produk baru untuk lebih bersaing dari pesaing-pesaingnya. Dikarenakan misalnya kita memiliki perusahaan dan hanya menginvestasikan uang kita untuk meniru produk dari pesaing, itu kurang memberikan inovasi agar konsumen itu lebih tertarik terhadap produk kita. Yang selanjutnya, lingkungan politik. Keputusan pemasaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan politik. Lingkungan ini dibentuk oleh hukum, lembaga pemerintahan, dan kelompok berpengaruh yang mempengaruhi dan membatasi berbagai organisasi serta individu di dalam masyarakat. Di lingkungan politik ini terdapat perundang-undangan yang mengatur usaha dagang. Perundang-undangan ini dibentuk karena beberapa pertimbangan dan tujuan. Yang pertama, untuk melindungi perusahaan dari tekanan perusahaan lain. Jadi semua pimpinan dituntut mendukung kompetisi, tetapi selalu mencoba menetralisasinya di manakala kompetisi itu mendesak mereka. Sehingga dikeluarkanlah hukum untuk membatasi dan menghindarkan kompetisi yang tidak sehat. Untuk tujuan yang kedua, yaitu melindungi konsumen dari praktek-praktek usaha yang tidak jujur. Banyak perusahaan jika dibiarkan, mereka akan membuat produk yang kualitasnya yang buruk atau jelek, membuat iklan tipuan dan mengelabui konsumen lewat kemasan dan penetapan harga yang ditetapkan mereka. Praktek penipuan konsumen telah ditetapkan dan dirasakan oleh berbagai badan usaha. Makanya ditetapkannya perundang-undangan ini untuk mencegah atau meminimalisir oknum-oknum usaha yang membuat produk yang kurang bagus dan mengelabui konsumen lewat kemasan dan penetapan harga. Dan yang ketiga, tujuan ketiga yaitu melindungi minat masyarakat yang begitu besar
dari perilaku bisnis yang tidak terkendalikan. Kegiatan usaha tidak selalu menciptakan kualitas hidup yang lebih baik, karena lingkungan yang buruk, aturan-aturan baru, serta penyelenggaraannya akan dilanjutkan dan ditingkatkan. Pemimpin perusahaan harus mengamati perkembangan ini dalam produk dan program pemasaran mereka. Yang selanjutnya dari materi presentasi kami yaitu lingkungan budaya. Manusia berkembang di dalam masyarakat. Manusia berkembang di dalam masyarakat tertentu yang membentuk kepercayaan, nilai, dan norma dasar mereka. Hampir secara tidak sadar, mereka menyerap pandangan dunia yang menetapkan hubungan mereka dengan dirinya sendiri, serta orang lain. Ciri-ciri budaya berikut ini bisa mempengaruhi pengambilan keputusan pemasaran. Yang pertama, tingginya kemantapan nilai budaya inti. Manusia di dalam masyarakat tertentu menganut banyak keyakinan dan nilai. Keyakinan dan nilai inti mereka mempunyai tingkat kemantapan yang tinggi. Misalnya, kebanyakan orang Indonesia menganut keyakinan bahwa orang harus bekerja, menikah, bertindak sosial, dan jujur. Keyakinan ini membentuk dan mempengaruhi sikap serta tingkah laku khusus yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan dan nilai inti diturunkan dari orang tua dan diperkuat oleh lembaga masyarakat seperti sekolah, gereja, masjid, perusahaan, dan pemerintah. Itu merupakan nilai-nilai tumbuhnya budaya di masyarakat. Yang selanjutnya, kebudayaan khusus. Setiap masyarakat terdiri dari beberapa kebudayaan khusus seperti kelompok manusia dengan sistem nilai kerjasama yang muncul dari pengalaman dan lingkungan hidup mereka. Pemasar bisa lebih memilih kebudayaan khusus sebagai pasar sasaran berdasarkan pola kebutuhan dan pembeliannya. Yang selanjutnya, masa pergeseran nilai budaya sekunder. Pemasar mempunyai minat besar untuk meramalkan pergeseran budaya agar bisa melihat kesempatan ataupun ancaman pasar terbaru. Jadi, perusahaan atau pemasar akan lebih baik untuk up to date dalam melihat budaya kita agar dapat mencari celah untuk lebih bisa menarik konsumen dalam membeli produk kita. Misalnya ini ya, contohnya orang-orang yang menghargai kesehatan dan kesejahteraan selama beberapa tahun ini yang sangat meningkat. Terutama di dalam kelompok orang-orang di bawah usia 30-an atau kaum milenial. Pemasar ingin sekali memuaskan kecenderungan ini dengan produk yang tepat serta komunikasi yang menarik, yang bisa ditawarkan lewat misalnya sosial media, Instagram, Facebook, dan marketplace lainnya. Di dalam lingkungan budaya ini, terdapat nilai budaya masyarakat diekspresikan dalam hubungan masyarakat dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dengan lembaga masyarakat, alam, dan semesta. Yang poin pertama, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Jadi inti dari poin pertama ini, seseorang lebih
lebih mencari kesenangan sendiri, misalnya dengan mencari kesenangan dan mengasingkan diri itu merupakan hubungan seseorang dengan dirinya sendiri. Yang selanjutnya, hubungan manusia dengan manusia lain. Contohnya, orang memilih tingkat pergaulan sosial yang berbeda. Mulai dari mengasingkan diri, yang menghindari orang lain, sampai orang yang suka bergaul, yang merasa hidup bahagia apabila ia bisa bergaul dengan orang lain. Jadi seseorang itu memiliki sifat yang dua kepribadian yang berbeda. Ada yang seseorang yang suka mengasingkan diri, ada juga manusia yang mereka mencari kesenangan dengan bergaul dengan orang lain. Yang poin ketiga, hubungan manusia dengan lembaga. Sikap manusia terhadap perusahaan, lembaga pemerintah, universitas, dan lembaga lain yang bermacam-macam. Kebanyakan orang menerima lembaga-lembaga tadi walaupun ada beberapa yang sangat kritis terhadap lembaga tertentu. Berupa implikasi pemasaran juga mengikuti. Perusahaan perlu menemukan cara baru untuk mendapatkan kepercayaan konsumen. Mereka perlu mengamati komunikasi iklan untuk meyakinkan bahwa pesan mereka jujur. Mereka perlu mengamati berbagai kegiatan yang meyakinkan bahwa mereka datang sebagai perusahaan yang baik, agar seseorang atau konsumen lebih berminat untuk membeli produk dari perusahaan. Yang selanjutnya, hubungan manusia dengan masyarakat. Sikap manusia terhadap masyarakatnya bermacam-macam. Mulai dari misalnya seorang patriot yang membela masyarakat sampai pada pembaharu yang ingin mengubah masyarakat. Serta orang-orang yang tidak pernah puas, yang ingin melarikan diri dari sosialnya. Jadi orientasi seseorang terhadap masyarakat atau lingkungannya akan mempengaruhi pola konsumsi, tingkat tabungan, dan sikap mereka terhadap pasar. Yang selanjutnya, hubungan manusia dengan alam. Sikap manusia terhadap alam bermacam-macam. Ada beberapa yang merasa diatur alam, ada yang merasa selaras dengan alam, tetapi ada juga yang masih berusaha menguasai alam. Dalam jangka panjangnya, kecenderungannya dapat meningkatnya usaha seseorang untuk menguasai alam dan teknologi, dan kepercayaan mereka bahwa alam adalah rahmat karunia. Namun di akhir-akhir ini banyak kita ketahui bahwa seseorang telah mulai menyadari kerapuhan dan terbatasnya sumber daya alam, persediaan alam. Yang selanjutnya, hubungan manusia dengan semesta. Kepercayaan manusia terhadap asal-usul semesta dan kedudukannya mereka di dalam alam semesta bermacam-macam. Karena manusia itu
atau seseorang itu kehilangan orientasi religius mereka, maka mereka ingin menikmati hidup di dunia ini dengan apa ya? Dengan ingin dia bersenang-senang dan memenuhi keinginannya di dunia ini. Mereka mencari misalnya barang dan pengalaman yang memberi kesenangan dan kenikmatan hidupnya. Nah, mungkin sekian presentasi saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ikhwanul Ghifari, nomor mahasiswa 28359. Saya akan mempresentasikan contoh kasus perusahaan dan keterkaitannya. Tahun 2009, James Parks and Eric Friedman berada di titik puncak. Mereka telah berkeliling berbulan-bulan menyiapkan rantai pasokan untuk produk pertama perusahaan mereka, Fitbit Tracker. Setelah mengumpulkan modal untuk meluncurkan produk dengan tidak lebih dari papan sirkuit dalam kotak kayu balsa, mereka sekarang berada di ambang menekan tombol untuk memulai jalur perkaitan. Mendapat perintisan perangkat keras untuk sukses hampir mustahil, terutama bila Anda pelopornya. Tetapi dengan begitu, banyak perubahan dalam lingkungan pemasaran. Park dan Friedman tahu mereka memiliki sesuatu yang istimewa. Pedometer telah dijual selama bertahun-tahun, mengikuti tren kebugaran dan kebugaran pribadi. Tetapi perangkat tersebut berteknologi rendah dan terbatas dalam informasi yang mereka berikan kepada konsumen. Dan dengan permintaan yang tampaknya tak ada habisnya untuk gadget berteknologi tinggi, Park dan Friedman melihat potensi besar untuk menggunakan sensor di perangkat kecil yang dapat digunakan. Fitbit telah memasarkan lebih dari solusi produk berbeda dan menjual jutaan unit. Tahun lalu, perusahaan mengirimkan 21 juta perangkat, hampir 2 kali lipat jumlah dari tahun sebelumnya, menghasilkan pendapatan 1,8 miliar dolar dan laba 116 juta dolar. Fitbit menciptakan apa yang sekarang menjadi segmen yang berkembang pesat teknologi yang dapat dikenakan. Di tengah tahun terbaiknya hingga saat ini, Fitbit go publik dengan penawaran umum perdana sebesar 4,1 miliar dolar. Menghasilkan produk yang memberikan manfaat yang tepat bagi konsumen pada saat mereka membutuhkannya adalah untuk kunci setiap peluncuran produk baru. Dalam kasus Fitbit, konsumen haus akan perangkat kecil ini yang tidak hanya dapat melacak langkah yang diambil, tetapi juga menghitung jarak jalan kaki, kalori yang terbakar, lantai yang dinaiki, serta durasi dan intensitas aktivitas. Semua dari tempat yang tidak mencolok dijepitkan di saku celana. Terlebih lagi, Fitbit Tracker dapat melacak kualitas tidur berdasarkan periode gelisah, jumlah waktu sebelum tidur, dan jumlah waktu sebenarnya untuk tidur. Yang lebih menarik bagi konsumen, perangkat tersebut dapat mengunggah data ke komputer dan membuatnya tersedia di situs web Fitbit. Satu tantangan besar yang dihadapi perusahaan Fitbit sejak awal adalah penolak pelanggan. Seperti banyak diet dan peralatan olahraga lainnya, pengguna tertarik pada faktor yang wow atau sempurna dari sesuatu yang dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran mereka, tetapi dengan cepat gagal. Dan jika pengguna berhenti menggunakan suatu perangkat, mereka jauh lebih kecil kemungkinannya untuk membeli versi baru dan lebih menarik, apalagi merekomendasikannya kepada orang lain. Saat Fitbit berbicara dengan perusahaan, ditemukan bahwa sebagian besar kesulitan untuk mendaftarkan bahkan sebagian kecil karyawan dalam program kebugaran angkatan kerja, mereka banyak yang memiliki kepatuhan kurang dari 20%. Satu masalah adalah bahwa bahkan saat perlengkapan kebugaran terbaru
dari feedback dan pesaingnya muncul di sekitar kantor di mana-mana, partisipasi dalam program kebugaran perusahaan seringkali memerlukan penggunaan pelacak besar yang dikeluarkan perusahaan, yang lebih dikenal sebagai pedometer analog. Sekian presentasi dari saya.